Haji Ahmad Dahlan itu melakukan usaha membendung arus kristenisasi. Nah, itu yang disampaikan. Cuma itu saja gitu. Menutupi bagaimana usaha pembunuhan yang akan dilakukan oleh suku adat pada waktu itu, kaum adat itu. Bagaimana ingin membendung arus pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu mau berdakwah ke Banyuwangi. Usaha membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu yang melakukan? Kelompok adat. Jadi itu jangan dirubah-rubah sejarah dong. Jangan kebiasaan mempelintir sejarah dan seolah-olah paling tahu sejarah, membabi buta lagi. Saya lihat tuh semua orang diserang. Masa tokoh sekali Idrus Ramli itu yang menunjukkan dirinya seorang ulama itu selalu berbicara seperti itu terus yang dijaga itu. Dan merasa paling benar apanya? Orang mengaku pondok pesantren Imam Syafi'i dikritisi tidak-tidak. Coba di mana? Di Aswaja itu, yang ngaku-ngaku Aswaja itu, yang benar-benar melaksanakan ajaran Imam Syafi'i yang mana? Nah itu, saya ingin tahu itu, yang mana, ajaran yang mana? Nah itu, apakah seperti yang dilakukan sekarang ini? Yang disandarkan oleh Idrus Ramli itu seperti tahlilan, seperti tawassul, seperti istighosa. Itu Aswaja dengan gaya yang dibuat-buat seperti itu, dengan format yang dibentuk seperti itu, dengan acara-acara yang ada seperti itu. Coba siapa itu yang mengajarkan? Imam Syafi'i yang mana? Kitab yang mana mengajarkan seperti itu? Dengan pakai runtunan mulai dari awal sampai akhir salam itu, terakhir pakai doa dan sebagainya. Ajaran Imam Syafi'i yang mana? Saya bukan ingin membela Ali Musri ya, tapi memang ucapannya benar. Ini yang dibahas, kalau tidak Muhammadiyah yang dihantam Salafi, kalau tidak Salafi Muhammadiyah. Dan seenak perutnya itu menuduh orang-orang sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan Wahabi. Luar biasa itu tuduhannya itu. Kenapa tidak berani berhadapan dengan PP Muhammadiyah? Ingin supaya terkenal gitu ya. Saya juga bisa berbicara seperti Idrus Ramli kalau cuma mau sama-sama orang Maduranya itu. Dulu saya itu pernah debat lewat diskusi di WhatsApp itu ya. Yang dimajukan itu oleh Idrus Ramli itu muridnya. Lah langsung muridnya itu bilangin saya Wahabi. Nah, habis itu memblokir diri. Tuh, saya masih ingat. Idrus Ramlinya juga memblokir diri. Aduh, payah itu. Saya padahal ingin ngajak dialog gitu. Merasa dirinya diulamakan jadi seperti itu. Tidak mau melayani orang lewat WhatsApp, inginnya tampil debat di muka umum supaya terkenal. Wah, kebiasaannya. Dan dia selalu berbicara seperti itu. Di mana-mana, ada orang didatangi oleh saya kabur. Masa ulama begitu? Kayak pemburu saja gitu. Ini ya, kalau kita mau berbicara tentang Islam, marilah berbicara Islam itu berdasarkan referensi yang benar gitu. Tidaklah kemudian selalu mengedepankan hawa nafsu, menganggap golongannya sendiri benar, dan semua yang beraliran bertentangan dengan KH Idrus Ramli ini benar seluruhnya, yang lainnya salah gitu. Ini makin menjadi-jadi ini. Itu video diviralkan kemana-mana menyebut orang nggak ngerti, orang yang nggak tahu sejarah itu seolah-olah Idrus Ramli benar gitu. Jadi Idrus Ramli benar. Ini ucapan seorang mukmin loh, seorang muslim yang seharusnya memberikan pencerahan kepada umat, yang seharusnya menuntun umat, yang seharusnya umat dihadapi. Dan tidak membolak-balikkan sejarah orang lain. Kenapa tidak dikutip usaha pembunuhan yang akan dilakukan oleh kelompok adat itu waktu ingin berdakwah ke Bali, ke Banyuwangi, ketika memberantas TBC? Kenapa itu tidak disampaikan oleh Idrus Ramli? Itu ketidakjujurannya dia gitu. Nah itu. Jadi berusaha mempelintir sejarah. Nah ini.
Janganlah membawa-bawa organisasi orang lain, menyebut Muhammadiyah itu Wahabi dan sebagainya. Anda mau disebut kuburiyun gitu. Jadi aswaja kuburiyun, apa mau seperti itu? Jadi jangan kemudian aswaja saya pelintir juga itu loh. Apa mau dikatakan asli warisan Jawa gitu. Nah itu, jadi kalau sudah nanti aswaja asli warisan Jawa, tentunya itulah yang tidak akan memberikan pencerahan kepada umat. Membenturkan antara umat dengan umat. Mengajak perang namanya itu, bukan mau berdakwah. Kalau orang mau berdakwah itu, tentunya bukan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Belum pernah itu diucapkan oleh ulama-ulama dahulu kala. Tidak ada ulama seperti Idrus Ramli itu. Itu Maduranya yang lebih didahulukan gitu. Saya orang Madura, tahu persis bagaimana orang Madura itu. Jadi kalau di Madura ini orangnya sikapnya keras misalnya, memang tidak semuanya. Tapi kalau sudah punya rasa kebencian kepada seseorang, itu yang ditunjukkan, kebencian gitu. Nah itu, jadi sekarang mau beragama harus menggunakan literatur yang benar. Oh ini semua pengurus Muhammadiyah sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan semuanya Wahabi. Ada Wahabi ini, Wahabi ini, Wahabi. Astagfirullah. Jadi seluruh umat Islam yang nggak cocok dengan Idrus Ramli itu disebut Wahabi. Itu hati-hati itu. Semua umat Islam yang tidak sesuai dengan ajarannya Idrus Ramli itu Wahabi. Kalau sesuai dengan Idrus Ramli itu Wahab, itu aswaja. Nggak ngerti definisi aswaja yang mana itu saya itu. Jadi kalau cuma mau melintir-pelintir sejarah seperti itu bisa saya. Baca sejarah secara seksama, datangi itu perpustakaan Muhammadiyah, baca di situ, datangi ke PP Muhammadiyah, tanya perpustakaan Muhammadiyah itu di mana, gitu. Bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidaklah kemudian membawa berita-berita yang tidak pantas didengar itu oleh umat. Seolah-olah seluruh ulama sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Wahabi. Itu kan luar biasa apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Itu saudara. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini memang bukan tujuannya berdakwah, ingin memecah belah umat. Lah saya justru sekarang yang dituju memecah belah umat. Nah sekarang ini menciptakan kerenggangan antara Muhammadiyah dan NU, membenturkan Muhammadiyah dan NU. Itu tujuan dari Idrus Ramli itu. Dengan menerangkan seperti itu tanpa melihat sejarah. Siapa sebenarnya pemecah belah itu? Beliau. Sebetulnya sedekat Muhammadiyah cuma berbicara bid'ah. Kenapa yang marah? Tidak pernah menyinggung-nyinggung orang NU loh. Ini kemudian orang tokoh NU mengangkat-ngangkat Muhammadiyah. Sudah berbicara ormas lintas lembaga sudah itu. Sok tahu namanya. Apa tujuannya membenturkan Muhammadiyah itu dengan NU apa? Kalau tanpa target tentunya itu bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh KH Idrus Ramli. Saya masih mengutip perkataannya Ali Misri itu. Ini bukan lagi persoalan beda pendapat. Tapi yang benar adalah persoalan beda pendapatan. Nah, kalau sudah beda pendapatan ya seperti itu. Apalagi musim corona sekarang ini ya. Ini musim corona itu ya seperti itu. Seharusnya yang ditunjukkan itu seorang ulama ini, panutan ulama. Kitabnya banyak. Itu ya, menuntun umat. Bukan umat diajak debat. Saya ini menghadapi orang lari apaan itu? Masa ada ulama begitu? Cerita tentang lari. Aduh ya Allah. Kayak anak kecil saja gitu. Saya membaca sejarah, adabnya seorang ulama itu luar biasa. Tapi ketika ada cerita seperti itu, saya melihat itu bukan profil ulama. Adab loh, ulama ini udah adabnya luar biasa. Jadi kalau mau berbicara, oke, itu benar.
Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu sampai menjual rumahnya sendiri di dalam usaha menegakkan anti TBC itu. Dan yang memburu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika beliau ke Banyuwangi, itu bukan orang-orang Kristen, orang Muslim yang berwawasan Jawa. Buka sejarah itu, yang masih terkelompok adat, kemudian membakar musola Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulu, saya dengar lagi ya, saya tegaskan, itu membakar musola Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu semua kelompok adat, bukan orang Kristen. Orang yang ngaku itu Islam adat dan mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan Kristen. Ini jadi saya bongkar itu seluruhnya, itu kisah sebenarnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memang amalannya Syafi'iyah, tapi Syafi'iyah murni, bukan tambahan-tambahan itu. Nah itu. Oleh karenanya di dalam hal ini tidaklah perlu menjaga organisasi orang lain, tidak perlu menjaga ormas orang lain. Itu perlu dijagalah ormasnya sendiri itu. Gitu. Luruskan saja umatnya. Kan ada Kiai Akil Sirot, itu aja dihadapi gitu. Jadi ini kayaknya ngamuk-ngamuk kemana-mana gitu. Ngamuk ke sana, ngamuk ke sini gitu.